Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Barusan saya menonton videonya Kyai Ubaidillah Tamamunji. Mungkin sebagian besar banyak yang tidak tahu siapa Kyai Ubaidillah. Bukan Ubaidillah Pak Alwi loh ya. Kyai Ubaidillah itu anak dari Mbah Tamam. Mbah Tamam ini bisa dibilang orang yang sangat disepuhkan. Setiap ada acara haul Syekh Mutamakin, selalu beliau yang ditunjuk sebagai orang yang memimpin doa. Tahu kan Syekh Mutamakin itu seperti apa? Syekh Mutamakin itu bangsawan tingkat atas, yang bisa dibilang beliau ini berguru kepada seorang syekh, yang syekh ini punya bapak, yang bapaknya itu gurunya Syekh Yusuf Al-Makassari, lalu juga gurunya Syekh Rauf Al-Singkili, banyaklah gitu loh. Jadi Kyai Ubaidillah ini jarang dia ini mengekspos siapa dirinya. Dia salah satu putranya Mbah Tamam yang sudah meninggal. Jadi Mbah Tamam ini dulu selalu mimpin doa setiap acara haulnya Syekh Mutamakin di Pati. Sejak zaman masih hidup siapa? Kyai Sahal Mahfud dari kajian. Jadi untuk lingkaran Pantura, Dus, Pati, Jepara, Demak, Rembang, Lasem, Tuban, bahkan sampai Semarang, ibaratnya Syekh Mutamakin ini tokoh yang sangat-sangat disepuhkan. Dan orang-orang yang sering, yang paling disepuhkan ya Mbah Tamam ini, bapaknya Kyai Ubaidillah ini. Tentu kalian pernah dengar nama Gus Khoyum. Gus Khoyum itu masih kerabatnya Mbah Tamam. Walau Gus Khoyum kayaknya soal kasus nasab ini tahu ya, bila siapa. Tetapi memang masih ada ikatan kerabat. Jadi Kyai Ubaidillah Tamam ini di samping dia juga seorang dosen, aktivitas beliau ini di Semarang dan di Rembang. Dari kecil ya memang kehidupannya di dunia pesantren. Kalau dulu itu di kajian itu ada namanya Gus Umar Hayumi. Itu bagus gitu loh. Udah meninggal juga. Termasuk seusia siapa sih? Gus Baha kalau nggak salah. Justru saya kenalnya itu lebih dulu Gus Umar ini daripada Gus Baha. Gus Umar Hayumi ini, oh sayangnya kan dia jarang diekspos, pengajiannya kan jarang. Kalau Gus Baha kan sering. Justru Gus Umar ini bisa dibilang, wah kalau misalkan diekspos, mungkin Gus Baha malah nggak muncul. Bisa saja juga muncul dua-duanya gitu loh. Jadi lingkaran-lingkaran kiai di daerah Pantura itu masih banyak kerabat. Dan dari Syekh Mutamakin ini banyak menurunkan banyak kiai. Banyak kiai. Dan saya lihat ini video Kyai Ubaidillah ini lebih mendir kepada Bibib. Yang judulnya Fitnah dalam Diskursus Nasab. Apa kabar Rizik Sihab? Itu kontennya Kyai Ubaidillah. Di sini menyoroti soal karakter perilaku yang bisa dibilang tidak mengenal orang Jawa itu seperti apa atau itu. Jadi mereka ini kan memang seperti HRS ini bukan orang Jawa. Jadi karakternya itu ya karakter ya seperti itu loh. Jadi dia ini harusnya kan tahu mayoritas di Nusantara ini orang Jawa. Makanya kenapa dia tuh susah diterima, karena dia membawa karakter yang itu sangat beda dengan karakter orang Jawa. Padahal kasih sayang, lemah lembut, egaliter dan lain sebagainya itu diajarkan Kanjeng Nabi, diajarkan di Islam. Bahkan banyak orang yang memuji jika karakter orang Jawa itu banyak yang mirip dengan Kanjeng Nabi. Tetapi ada satu yang soroti soal fitnah. Orang tes nasab ini banyak difitnah. Ada yang mengatakan PKI, siapa sih yang memulai itu? Padahal orang tes nasab banyak itu orang-orang pejuang-pejuang anti PKI semua gitu loh. Ya lebih banyak ke orang-orang Gus Durian, jelas anti PKI. Bahkan buyut saya saja dulu itu mau disiapkan liang
untuk mengubur buyut saya karena lawan PKI. Akhirnya PKI-nya dibabat dulu. Banyak itu loh. Banyak hal fitnah-fitnah itu beredar dan sebagian juga percaya. Yang lebih percaya lagi banyak kiai yang mengatakan oh dibayar. Ada juga yang mengatakan oh ini berbau dengan hubungan dengan capres saat itu loh ya. Semua itu ternyata kan fitnah. Dan fitnah itu yang melontarkan gak hanya orang biasa tidak, bahkan kiai juga ada. Bahkan anaknya kiai yang namanya terkenal juga ada. Kasihan sih yang lihatnya gitu. Kok mudah banget kena hasutan, kena dorongan fitnah gitu loh. Padahal jelas orang tes nasab itu sangat tahu sejarah, PKI pun tahu. Edi itu siapa? Farid Barbah itu siapa? Itu orang Ba'alwi, orang zaman. Musa itu siapa? Pada tahu yang ngebom Borobudur itu siapa? Bukan orang Jawa. Tapi kalau fitnah-fitnah yang terlontarkan dari kubu mereka, nggak tahu siapa itu, oknum siapa yang melontarkan itu, tapi yang digencarkan oleh mereka. Kalau katanya bayaran siapa yang bayar? Nggak ada itu loh. Kenapa membalas dari nasab itu menggunakan fitnah, narasi-narasi kotor? Ya selamanya nggak akan pernah berhasil. Yang dibodohin ya orang-orang yang bodoh. Nah, dulu itu HRS pernah berkata soal apa? Revolusi akhlak. Tapi banyak di kubunya mereka itu melontarkan kata-kata fitnah, apalagi orang-orang yang mendengungkan soal tesis nasab. Harusnya itu dilawan dengan akhlak. Tidak hanya retorika kata-kata. Contohnya seperti HRS itu ya. Ini dapat kritikan dari Ki Ubaidillah Tamam Munzi. Ibaratnya kalau di daerah Pantura ini kan orang kenalnya kan mungkin era-era kemarin seperti Mbah Mun. Padahal masih banyak juga kiai selain Mbah Mun. Apalagi jalur-jalur yang ini. Itu lebih tua, lebih sepuh. Ibarat kelas itu lebih beda lagi kelasnya. Berarti semua orang tahu saya mutamakin seperti apa. Bahkan banyak juga orang tes nasab itu. Perannya dari para wali itu banyak. Para wali sama banyak loh. Bisa dilihat dengan kacamata yang sebenarnya mereka nggak tahu. Kalau Anda telusuri, saat orang-orang yang melawan tes nasab ini, yang anti dengan tes nasab ini, orang yang dipuja-puja itu bisa dibilang nggak ada apa-apanya. Daripada orang-orang yang, ini kalau sambung-sambungan ya, untuk orang-orang yang punya jasa banyak di NKRI Nusantara ini, nggak ada apa-apanya. Jauh tingkatannya. Lebih-lebih orang-orang yang bergelut, yang mendengungkan soal kasus nasab, ini lebih tinggi gitu loh. Jika misalkan pamer-pameran nasab gitu loh. Pamer-pameran setelah keturunan, jasa, dan lain sebagainya. Ya karena memang banyak karakternya yang tidak mau pamer. Seperti kayak Ubaidillah ini, jarang dia nyebut, orang pada nggak tahu nih siapa. Videonya. Menghayati sekaligus merenungkan tentang kebenaran sesuatu. Direnungke. Jangan tergesa-gesa bicara sana kemari. Tetapi belum merasakan apa yang ingin dibicarakan. Bahkan orang Jawa itu, nah ini yang menarik, suka mendatangi pengajian karena dianggap pengajian itu majelis yang mulia. Dan di pengajian itu mengambil titik inspirasi dari majelisnya untuk berangan-angan. Ibarat penceramahnya ngomong kayak apapun, orang Jawa itu ceramah itu sebagai pantulan, pancingan inspirasi orang Jawa.
Saking senangnya merenung, orang Jawa itu mendatangi majelis-majelis pengajian. Itu tidak fokus pada apa yang disampaikan di dalam kajian atau dalam pengajian itu. Tapi lebih banyak mendapatkan hasil perenungan dari majelis pengajian itu. Kalau ibaratnya penceramahnya atau mubalek, atau dai, itu menyampaikan penyampaian yang benar, itu dianggap sebagai sebuah pesan langsung tentang keutamaan. Tapi kalau mubaleknya itu menyampaikan sesuatu yang bersifat emosional dan dalam tanda kutip kurang tepat, itu orang Jawa yang hadir di majelis itu mengambil hikmahnya. Itu kelebihan orang Jawa itu. Kalau benar yang disampaikan orang di majelis itu dianggap sebagai pesan langsung tentang keutamaan dan kebenaran, kalau yang disampaikan oleh seseorang di majelis tersebut kurang tepat atau melenceng, penuh emosional, itu orang Jawa masih bisa mengambil titik positifnya, yaitu hikmah di balik ungkapan seseorang, dalam konteks ini misalnya seorang dai atau orang-orang yang ada di sekitar dia. Itu orang Jawa. Datang karena untuk mencari hikmah dan mendekatkan diri kepada Allah melalui majelis itu. Ini hati yang bicara orang Jawa. Makanya orang Jawa itu senang pengajian-pengajian. Pengajian rame itu kan di dunia ini kan hanya di Indonesia. Nah, yang menjadi persoalan ini kalau ada beberapa orang yang cara penyampaiannya itu problem. Artinya sepanjang undangan-undangan ceramah yang dihadiri oleh seorang mubalek yang diundang, itu kadang-kadang penyampaiannya itu penuh emosi, kadang tidak tertata, menghakimi, menghujat sana sini, memfitnah. Tapi anehnya orang yang ceramahnya dengan model seperti ini itu nggak introspeksi. Dia di hadapan siapa? Di hadapan orang Jawa yang penuh perenungan dan penghayatan. Mengambil keutamaan langsung dari apa yang disampaikan maupun mengambil hikmah di balik refleksi-refleksi yang tidak tepat yang dia dengarkan. Itu orang Jawa. Yang menjadi problem itu kan mereka yang ceramah yang kegeeran. Pokoknya mumpung di podium inginnya reflektif, bicara apa saja. Mumpung di podium pasti orang akan menganggap itu sebagai sebuah prinsip kebenaran. Di hadapan orang Jawa belum tentu. Silahkan mubalek yang ngomongnya ngaco ke sana kemari itu menganggap itu sebagai sebuah omongan yang akan diterima oleh jamaah apa adanya. Tapi saya pastikan para jamaah sudah bisa menilai renungan masyarakat Jawa itu kelihatannya orang awam, tapi diam-diam menghayati makna. Itu orang Jawa, karena bicaranya dari hati orang Jawa itu. Tidak
asyaddu kufra wa nifaq. Wah. Tidak memiliki kecondongan untuk lebih kuat kecenderungannya pada kekufuran dan kenifakan. Orang Jawa. Sehingga orang Jawa tahu, wah ini Mubalek ini misalnya ngomong kok si A, si B, tukang fitnah, adu-adu, ahlul fitnah. Nah, kalau dia sendiri fitnah itu orang tahu. Yang ngomong, Mubalek ngomong si A, si B itu ahlul fitnah. Padahal sebenarnya dia sendiri sedang memfitnah. Itu orang Jawa paham. Jangan dikira. Tapi orang Jawa itu kan menahan. Tidak langsung. Sifatnya tidak langsung. Cara membuat sebuah keputusan itu tidak langsung. Begitu tesis Kiai Imad mencoba membuka bendungan ini, jebol semuanya. Siapa yang ahli fitnah dan siapa yang berdakwah untuk membebaskan dan mencerahkan, dan siapa yang berdusta untuk membungkam dan membohongi umat untuk kepentingannya sendiri. Kelihatan semuanya. Mau ngomong apapun masyarakat jeli, masyarakat Jawa itu. Ilmiah. Sementara Mbak Alwi mempertahankan sebagai terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi, tapi basisnya basis doktrin, bukan basis ilmiah. Jadi mengenalkan kepada publik bahwa Pak Alwi itu adalah cucu Nabi, itu basisnya basis doktrin. Mendoktrin masyarakat untuk mempercayai dan menerima informasi itu dengan berbagai glorifikasi doktrin. Sementara nasab itu ilmu pasti, harus empiris. Empiris, jangan pendekatan doktrin. Penjelasannya juga harus penjelasan yang empiris. Menjelaskan tentang si A, anak si A itu harus empiris. Jangan berbasis doktrin. Seolah-olah si A bukan anaknya si B, tapi tetap mengatakan si A anaknya si B. Dengan berbagai glorifikasi, doktrinasi, nakut-nakuti yang nggak percaya, akan kena azab, sul khatimah dan lain sebagainya. Doktrin-doktrin secara gaib yang nggak bisa diukur secara empiris, nggak bisa. Nasab, menjelaskan kenasaban itu harus berbasis ilmiah, bukan berbasis doktrin.